Jadi bagaimana Pak? Ininya tanggapan Bapak? Baik. Oh baik. Nah, dulu begini, ada tamu ya hari ini? Nah itu saya mau ngomong dari tadi, Iya, makanya kenapa? sibuk mulu sih. Kita itu mau kedatangan orang besar. Oh maksudnya gede ukurannya? Nah, cukup dong situ ntar jatuh dia. Iya sama bahas dari tadi, pas ini sibuk mulu sih. Ngedit. Ya gimana ya? Cari Tahu duit nggak Pak, siapa cari duit. tamunya? Siapa? Tahu nggak siapa? Siapa? Gibran. Waduh. Ah, Enggak, bukan masalah apa-apa ini mesti parkir dulu nih. maksudnya gimana maksudnya? Kan cuma ada paling berapa ya? Cuma ada buat 1.200 mobil, nggak cukup kan? Emang Gibran mana maksudnya? Pak Wapres kan? Ya, Bukan. beda ini. Oh, Khalil Gibran. Wah, dia hidup lagi. Bukan juga. Bukan juga. Aduh, siapa dong? Ini beneran nggak perlu diurus Hah? parkiran. Nyantai. Aman ya. Katanya pakai pesawat tapi nggak tahu turun di mana. Oh iya. Udah di sampai mana dia? Udah. Nah, tadi sih katanya. Nah, jadi gue Gibran OTW. siapa jadinya? Kayaknya namanya Gibran Permakultur apa gitu. Oh, Terkenalnya begitu. Permakultur ya? Iya, makanya kan saya Itu nama marga, Permakultur. Nama apa juga? Itu lu tahu nggak kultur? Kayak nama marga Permakultur. Itu marga daerah mana itu ya? Ambon mungkin. Orang-orang ngertinya begitu di apa dunia internasional, dunia perlingkungan. Perlingkungan. Oh, ini Gitu. berhubungan sama lingkungan juga. Banget. Oh, bukan politik. Pelaku, praktisi. Aduh, pokoknya segalanya lah. Keren. Oh iya. Langsung panggil aja Panggil nih. aja lah. Iya siapa? Itu. Ini nelpon dia. Ya, Mas Gibran. Oh di depan. Ya. Mas masuk aja langsung ya. Masuk Mas. Yuk. Nah ini udah datang. Ya, enggak. Oke, Ah, Mas ini, Gibran. aduh. Besar kan beneran? Iya, apa jadi Wapres? Beda nasib. Beda nasib ya. Oh, gue pikir tadi Pak Wapres. duduk ya? Duduk. Gimana rasanya terpilih? Ini jokesnya udah berapa tahun ya? Bapak. Coba bapak. Terpilih jadi tamu podcast Oh, maksudnya gitu. Alhamdulillah ya. Ini justru malah lebih prestisius loh masuk Oke, ke podcast kita ya kan? Iyalah. Luar biasa, tidak semua orang bisa diundang ke sini. Oh, gitu. Dan Gibran gitu ya kita nggak tahu, belum tentu kita panggil ya. Itu dia panggil. Kita lebih Itu kita ya. lebih tertarik untuk memanggil Gibran yang satu ini. Oke, siap. Siapa nama lengkapmu? Gibran. Gibran Tragari. Gibran Tagari. Iya. Tapi benar nggak kalau disebut tadi permakultur? Saya punya kebun namanya Sendalu Permakultur, jadi mungkin Oh, orang Sendalu lebih Oh. relate-nya dengan si Sendalu Permakulturnya ini. Permakulturnya ini yang banyak orang Betul. ingat gitu ya. Ah. Oh iya. Ini bukan marga. Aku bikin nama marga. Kira sekte kali ya. Oh iya. Tapi bukan. Oke, pengalamannya apa aja sih Mas Gibran kok tiba-tiba masuk di dunia permakultur? Apa ya? Pengalaman nggak banyak sih, cuman dulu memang terlempar kali ya. Oh, Jadi aslinya oke. emang bukan, nggak suka berkebun juga, nggak pernah berkebun. Terus tiba-tiba pas nyari kerja dapat kesempatan buat jadi sukarelawan di Bumi Langit di Jogja. Oh, Bumi Langut yang Jogja. Bumi Langit Mas ini Jogja. Andika. Nah, kenapa Mas Andika? Oh, sosok kenal. Dia cuma nyebutin nama doang, tahu nggak? Yang penting. Soalnya saya tahu Mas Andika orang Jogja tuh Ya, gitu. pernah ngurusin Bumi Langit. Ya, Oh, iya. saya di Bumi Langit belajar di sana, terus ya terpengaruh kali ya. Terpengaruh. Terinfluence. Terinfluence gitu Karena Bang. setrum kayaknya nih, kena pengaruh virus-virus. Jadi kan dulu kayak nyari kerja nggak punya duit, terus kayak di sana ada see. keluarga yang kan makanannya sendiri gitu. Oh Terus iya. kayak di sana kan ya di atas gunung gitu ya. Kadang-kadang ya listrik suka mati, sinyal juga susah. Cuma jadi kesadaran bahwa sinyal nggak butuh-butuh banget ya. Iya. Kayak listrik Makan. kadang-kadang nggak ada pun nggak apa, tapi yang paling butuh sebenarnya makan dan minum. Iya. Jadi kayak sebenarnya kalau kita bisa bikin makanan sendiri, jadi ya Aman lah ya. Itu aman. Tiap Nah, kali makanya- listrik mati, bau nggak? Tahu apa? Kan mati. Oh enggak. Dikubur Dikubur ya, enggak ya? Enggak. Cuman itu sih akhirnya belajar di Bumi Langit. Oke. Terus pas pulang akhirnya fokus buat bikin kebun sendiri, buat nanam makan. Berapa lama di bilangnya? Dulu 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan udah cukup tervirusi ya? Iya. Dengan 3 bulan aja 3 gitu bulan ya? Dapat ya cukup bisa merasakan sih apa yang mereka inginkan gitu ya. Kalau boleh jujur ya, dalam rentang waktu 3 bulan itu, mulai bulan keberapa lo mulai menikmati? Atau dari awal lo mulai menikmati? Sebenarnya karena itu di masa transisi kali ya. Nih lagi nyari kerja gitu ya. Bukan Saya benar transgender, kosong gitu. bukan ya. transgender. Bukan. bukan itu beda lagi. Iya. Tapi maksudnya Transisi ya? udah cukup dewasa buat berpikir kita harus belajar terus. Emang pengen belajar dan terus emang nyari kerja jadi ada kebutuhannya gitu. Jadi nyampe sana mindsetnya adalah gue harus belajar. Gue nggak tahu ini ilmu apa. Jadi kalau di Bumi Langit tuh cukup religius ya. Dulu bapak yang nyaranin, Bran kamu hidup pertanian kan, padahal aku dari pangan sebenarnya. Coba tanya pertanian gitu. Teknologi pangan berarti Iya, teknologi kuliahnya. pangan.
taunya pertanian. Jadi oh di Jogja ada nih apa kebun gitu kan. Terus pas lihat di sana, kalau lihat website tuh menjadi khalifah dan lain-lain gitu. Oh. Banyak dikirim ke pesantren atau apa gitu. Oh, iya. Kerja-kerja gitu ya dikirim pesantren atau apa. Tapi ya pas sampai sana jadinya mindsetnya adalah harus belajar nih ilmu apa sih gitu. Ya udah di sana akhirnya 3 bulan tuh emang full aslinya nggak tahu pertanian dan saya nggak suka makan sayur dari kecil. Wah, sama gue dong. Nah, jadi nyampe sana nih kayak orang-orang kan pas pertama kali datang kayak wah bayamnya subur-subur ya gitu ya. Ini bayam yang mana gitu. Jadi gitu ya. Iya, jadi yang tahu cuman kayak pohon pisang, daun pisang atau paya yang jelas gitu. Yang umum lah ya gitu. Ada yang paya sama singkong. Iya, tahu. udah namanya daun jeruk gitu. Pohon jeruk kayak gimana. Jadi emang di sana belum full kayak yang di sana tuh ini pohon apa, tanaman apa, pohon apa. Jadi emang akhirnya 3 bulan tuh ya udah belajar terus. Berarti kalau orang nggak ketemu lu dalam waktu 6 bulan gitu ya sebelum lu ke Iya, itu ya. namanya berarti rasa bedanya gitu ya. Beda. Tapi akhirnya jadi suka sayur. Merasa butuh sayur. Merasa butuh sayur. Nggak, tapi Akhirnya pas udah dipaksakan. dewasa kan kayak ini badan ada yang nggak bener. Iya. Harus makan sayur nih jadi. Oke. Karena dipaksakan ya. Tapi tadi nyinggung-nyinggung soal ayah gitu ya, bapak gitu ya. Nama lu tuh kayaknya nggak asing deh buat gue itu. Karena kan gue lama di ya production house ya, di bidang media segala macam, pernah juga bantu-bantu bikin film layar lebar gitu ya. Gue pernah lah baca profilnya salah satu saudara ternama nih, Gari Nugroho tuh bapak lo ya? Iya, betul. Iya, makanya tadi begitu dibilang Gibran Tragari, gue pernah. Karena gini, tidak banyak orang yang menamai anaknya itu agak unik gitu ya. Kayaknya sih nggak asing namanya nih. Oh, itu bapak lo berarti ya? Yes. Oh, iya. Nggak menyangka kita ya. Iya. Menjadi tamu. Menjadi tamu kita. Anaknya Iya. lanjut ke pertanian. menjadi bekerja media pertanian, jadi bukan media film. Itu orang tua nggak masalah dengan mau masuk pertanian ini. Mungkin random kali. Jadi makanya pas aku dari Bumi Langit pas pulang tuh emang bicara serius dengan bapak gitu ya. Pak, aku mau berkebun kan aneh ya. Berkebun kenapa Tani lah gitu ya. Mau berkebun gitu. Tapi ya sebenarnya cukup beruntung punya privilege dan bapak yang di bidang seni gitu ya. Yang punya keluasan buat cukup fleksibel lah. Kamu mau di pertanian apa di berkebun gitu, terus mau ngapain gitu, gue belum tahu, cuman biarin saya 2 tahun serius di sini gitu, ngulik ini gitu, dan di sini buat 2 tahun, ya karena aku ngasih jangka waktu, kenapa? Karena wajar ya kalau ngeliat anak terus Iya. di rumah kan pasti nanya, kok kuliah lagi enggak, Iya. kok kerja enggak gitu, Iya. nah jadi emang ngasih 2 tahun, udah deh nggak usah nanya dulu atau apa, aku pengen. Oke. Jangankan anak sama ayah gitu ya, sama orang tua gitu ya. Gue aja di ultimatum dulu, Pak. Oh iya. Begitu gue PHK dari TV Malaysia itu, kan gue bilang sama bini gue, biarkan gue, kayaknya gue mau apply TV lagi udah males. Udah ada tawaran dari 2 TV besar. Tuh gue pikir lah, capek lah kerja TV gitu kan. Gue bilang, gue bikin PH aja deh gitu kan. Tapi ya namanya udah berkeluarga, keluarlah ultimatum. Sampai kapan lu mau istilahnya sampai pada titik di mana oh ya gue mesti kerja lagi gitu kan. Gue bilang, kasih gue 6 bulan deh. Kalau 6 bulan PH gue nggak jalan, gue balik ke TV gitu ya. Alhamdulillah di 6 bulan itu, di masa yang singkat itu kerjaan banyak. Karena diizinkan. Oke. Nah, meskipun ups and down tapi Kelihatan serius. ya Puas juga ya. lebih puas. Jadi wajar kalau di ultimatum gitu ya. Tapi itu 2 tahun itu di usia berapa? Ketika lu ngomong tadi, gua mau ke pertanian gitu. 26. Oh, 26, Pak. Sudah married? Artinya Belum belum married. ada. Artinya memang masih ada potensi untuk petani milenial itu masih besar sebetulnya. Orang-orang seusia Gibran ketika 26 tahun sudah berpikir mau berkebun gitu. Itu luar biasa. Ya kan luar biasa. Tidak mudah ketemu orang seperti itu. Karena gini Saat Gibran, ini loh. iya pengalaman gue kemarin selama bikin dokumenter itu adalah kan gue hampir ke Indonesia lah ya gitu. One of-nya kan pasti bersinggungan sama dunia pertanian atau dunia perkebunan lah gitu kan. Ketika ya paling nyentil lagi kemarin tuh ketika ke Grigak itu di Gunung Kidul 3 tahun lalu, 4 tahun lalu ya kalau nggak salah gitu ya. Itu mereka menjerit karena kehabisan anak muda. Semuanya itu rata-rata keluar kota semua, Pak. Merantau semua. Apalagi kan Grigak itu challenge-nya besar banget tuh pertanian, tidak punya sawah yang subur gitu. Bertani yang aku bilang kemarin, Pak. Di tanah kering itu, Pak di Gogo itu kan ya. Karang-karang ya, batu-batu karang ya. Jadi buat mereka itu, kayak ketika dapat profil si Mas ini pun, gue lupa namanya siapa, Suwito, kalau Mas Suwito ini, even though dia udah 40 tahun, kita bilang masih muda gitu. Orang petani masih muda. Masih muda. Karena tidak berhasil mencari pemuda-pemuda yang berumur 20-an untuk kemudian terjun di pertanian. Jadi luar biasa Pak kalau ada orang seusia Gibran ketika 26 itu sudah mantap. Gue mau jadi
petani, kamu berkebun gitu kan. Tapi ada masa-masa lu galau kemudian. Ada ya. Nikmatin aja berarti ya. Yang menarik, aku nggak tahu ya, tapi bisa jadi sebenarnya ini sangat menarik karena aku dari nol ya, jadi semuanya tuh hal yang baru dan menarik gitu ya. Bisa jadi kalau kayak besar di desa atau di daerah gitu ya, pertanian sesuatu yang ada familiar, ada nggak menarik lagi gitu ya. Nah kalau dari aku kan enaknya, senangnya adalah setiap hari tuh kayak belajar baru dan bertumbuh gitu. Emang pasti ada stucknya ya, stuck kayak aduh nih nggak dapat duit atau apa gitu. Atau kangen main PS gitu. Ada sih, tapi enggak sih, ya selama ini yang menarik kalau aku selalu bilang di usia-usia kalau orang yang kenal aku pas zaman kuliah dan sekolah, aku sangat pendiam. Jadi kalau orang ketemu tuh teman-teman yang bergiat di permakultur atau pertanian atau di gerakan-gerakan kan, orangnya sangat kritis-kritis ya. Ya kayak wah ini salah, baik, benar gitu ya. Aku dari dulu selalu nggak pernah ngerti ini orang-orang bisa tahu benar dan salah dari mana. Kayak apa sih yang dianggapnya benar dan salah gitu ya. Permakultur ini cukup ngasih aku kerangka berpikir kali ya. Jadi pas aku belajar permakultur ini aku merasa kayak aku tahu punya kerangka yang ngomongin kayak kalau aku ngomongin lingkungan yang baik itu seperti apa dan yang tidak apa yang merusak seperti apa. Jadi ketika aku ketemu orang lain ngomongin lingkungan aku bisa lebih jelas gitu. Aku akhirnya baru bisa kayak ngomong kenapa aku pengen lakukan ini, kenapa aku pengen lakukan itu, kenapa buat aku ini benar, kenapa buat aku ini salah gitu. Emang nggak pasti benar salah, tapi aku punya komprominya jelas gitu. Nah itu tuh yang sangat ngebantu ya di situ ya. Artinya beda dengan ada kan orang lebih cenderung ke akademisi itu dia cari jurnal dulu, baca teori segala macam, tapi belum tentu dia ngerti di lapangannya kayak gimana kan. Kamu lihat langsung di kebun itu begini, ada tanaman begini, ada hewan ini, ada hama ini ya kan. Temuan itu langsung bisa diajak ngobrol kan tanamannya. Sebenarnya bukan bisa nggak secara literal gitu ya. Cuman mereka menunjukkan sesuatu. Kayak ngasih tanda gitu ya. Mereka berkomunikasi dengan cara itu gitu ya. Kalau dia tumbuh berarti tanahnya butuh apa sih gitu. Kebayang ya. Dan lu udah bisa membaca gitu ya, membaca atau pelan-pelan mulai bisa. Pelan-pelan mulai kayak ini tanahnya ya misalnya kayak tumbuh tanaman kacang-kacangan, berarti dia lagi butuh nitrogen. Kalau aku selalu bilang gini, jadi kayak misalnya di tanah merah, lapangan bola gitu, lapangan tanah merah gitu. Kira-kira yang tumbuh pertama apa? Di lapangan merah itu yang tumbuh pertama? Iya, tanaman. Kebaikan. Nah ya kayak rumput gitu kan. Rumput ya. Kenapa? Karena tanah merah itu, jadi tanah yang subur itu kita sudah bilang tanah yang banyak makhluk hidup. Banyak makhluk hidupnya ya gitu. Cuman kalau tanahnya nggak ada apa-apa, setiap ada makhluk hidup, setiap hujan atau setiap angin, makhluknya pergi ke bawah. Jadi yang pertama dilakukan adalah bumi buat nyehatin tanahnya, dia kasih sesuatu yang bikin stay tanahnya, gak gerak. Kasih rumput, sama kasih rumput biar lembab, biar makhluk hidup bisa tumbuh. Udah nih kan kasih rumput banyak, ntar yang berikutnya tumbuh adalah putri malu. Ya kalau main bola suka. Karena putri malu, ya tajam-tajam. Iya. Jadi kenapa dia muncul yang kedua, nggak yang pertama, karena dia setelah dia udah lembab, sudah dia banyak mulai bisa ada air di sana, dia butuh nutrisi. Salah kalau buat gue salah. Karena dia malu kalau pakai dua. Ya kan? Dia kedua. Rumput dulu Pak, duluan. Saya nanti belakangan. Kan saya malu gitu kan. Begitu rumput udah duluan masuk ke panggung, baru dia keluar. Putri malu itu tumbuh sendirinya gitu. Iya, jadi karena dia kan ngasih nitrogen, dia kacang-kacangan sebenarnya. Tapi dia ngasih nitrogen ke tanah, sekaligus sebenarnya dia berduri. Sebenarnya kasih tahu kita ya jangan dirusakin dulu tanahnya. Bayang kan kayak ini gue kasih sesuatu yang tajam dan itu filosofinya putri malu tuh gitu, jangan rusak kami gitu. Jangan rusak, kita lagi disehatin nih tanahnya. Lagi disehatin. Kenapa kalau disentuh dia menutup? Nah kalau itu beda lagi. Malu menutup diri. Tapi ya ada bentuk-bentuk kayak gitu sih sebenarnya di pola-pola alam ya. Jadi alam pun berbicara ya. Berbicara dan cuma tidak semua orang bisa memahami itu. Tidak semua orang bisa membaca apa yang mau disampaikan oleh alam. Nah itu makanya yang paling penting sebenarnya kalau kita bilangnya memperlambat kan. Ya kalau kita diem observasi baru lebih jelas. Tapi kan kita sibuk banget sih. Mana-mana naik motor, mobil apa gitu. Jadi enggak. Tadi gue mau nanya soal itu, berarti berarti lu pendiam selama kuliah itu apa lu emang introvert atau gimana? Sangat sebenarnya. Kenapa kemudian sekarang setelah lu menerjuni dunia pertanian ini lu bilang udah mulai bisa sedikit extrovert lah, bisa mulai keluar. Apa yang membuat berubah? Karena punya tujuan kali ya. Punya tujuan. Nah, jadi kayak sekarang kan sebenarnya begitu bikin kebun sampai pengen mandiri pangan ataupun sampai kayak dari mandiri pangan sebenarnya aku pengennya adalah dari satu orang bisa kedua, keempat, ke depan ya sebenarnya bikin satu mengeluarkan pada orang lain. Berarti satu Indonesia daulat pangan atau apa gitu. Cuman untuk mencapai ke sana yang dibutuhkan nggak cuma anak sendiri doang gitu. Lo harus kenal tetangga, lo harus kenal siapa gitu ya. Nah jadi selama ini perjalanannya adalah gak cuma ke dalam tapi keluar.
Oke, mau nggak mau harus bisa Betul, berkomunikasi. kayak ketemu teman-teman ya, ketemu Kang Ari atau Iya, Mas iya, Iwan iya. gitu ya, itu juga bentuk Iya. seperti itu. Karena kebayang gue tuh gitu kan, ketika Gibran mungkin masih introvert tuh karena mungkin dia masih membawa diri dia sendiri. Iya. Which is ya, gue ngambut dulu lah, gue bisa begini, bisa begini, bla bla bla. Begitu setelah dia berkomunikasi dengan para tanaman-tanaman ini, gitu, dia sudah berteman dengan para terinfluence sama si tanaman tadi. Iya, berteman dengan mereka, dia dengar suara mereka, ini perlu disuarakan, ya kan? Nah, Gibran ini menjadi agennya mereka untuk menyuarakan. Benar. Dewan Perwakilan Tanaman, DPT. Ada misi berarti. Ada misi. ya. Nah, terus kembali sekarang permaculture. Oke. Permakultur apa permaculture? Ya, bahasa Indonesia permakultur, bahasa Inggrisnya permaculture. Oh, berarti gue permaculture aja, Pak. Kan saya dari Massachusetts. Oke. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Nah, permaculture ini sendiri gimana sejarahnya itu? Aku selalu bukanya kalau permaculture tuh sebenarnya di Indonesia nggak dibutuhkan banget. Jadi gini, aku selalu bilangnya permaculture muncul karena manusia sekarang jauh dari alam. Oh, Jadi untuk masyarakat tradisional ini tidak dibutuhkan, Nggak dibutuhkan, karena mereka iya. udah punya Iya, karena iya, lingkungannya memang tradisinya sendiri. sudah punya, ya. Jadi Kita tuh permaculture itu kan sebenarnya tadi aku bilang ya, panjangnya itu permanen agriculture. Oh, saya pikir disponsori sebuah bank swasta. Oh, bukan. bukan. Ya, jadi dari permanen agriculture. Oh, sebenarnya. permanen. Oh, iya, iya. Jadi zaman dulu tuh kata sustainable belum naik banget. Nah, si pendiri permakultur ini di orang Australia itu pakai kata permanence. Nah, teman yang sesuatu yang sustainable atau permanen itu harus saling terkait. Jadi kayak kalau misalnya di kota gitu ya, kita pengen tadi ngomongin masalah sampah, kan berarti kita harus pilah sampah. Iya. Habis pilah sampah organiknya kemana? Kompos. Kompos jadi apa? Jadi berkebun. Nah, berkebun yang baik itu seperti apa? Oh, mungkin perlu pupuk kandang lagi. Oke, tambahan itu misalnya. Oh, pupuk kandang, cari pupuk kandang yang baik seperti apa? Peternakannya harus kayak gimana? Terus kalaupun kita dapat sayur, cara ngolahnya yang baik kayak gimana? Ngurangin sampahnya kayak gimana? Akhirnya jadi kayak oke, cara kita pola makan, cara kita memilah sampah, cara kita beternak, cara kita saling terkait semua terkait tuh. Nah, permaculture bilangnya ilmu desain. Jadi gimana semua yang banyak ini? Karena kalau semua yang banyak kita lakuin itu kan overwhelm. Jadi kita kayak ini kebanyakan nih. Nah, ada meledak otak lu ya? Ya, permaculture adalah ilmu desain gimana saling terkoneksi semuanya. Gimana kita ngeliat pola alam, semuanya terkoneksi. Kita coba meniru pola alam ke kehidupan kita dengan mengkoneksikan apa yang kita butuhkan. Itu yang aku bilang tadi, kalau di masyarakat tradisional mereka udah melakukannya dari dulu, betul, karena mereka kan hidup apalagi sama masih alam. terjaga sampai sekarang. Iya, mereka hidup bersama alam, bikin aturan, etika dan prinsipnya juga ngikutin apa yang ada di alam. Nah, kita kan semakin jauh nih. Ya kan kayak kita sekarang etikanya apa sih kalau Kecuali kalau masih punya namanya ada Haris Purnama Alam gitu. Ya, Karena ada dari alam. apa itu bukan yang bukan. di lagu-lagu itu. Oh, bukan. Oh ya itu si Mbak Dukun. Nah, kita makin jauh dari alam. Terus Terus jauh alam. Jadi ya akhirnya mungkin yang dari Australia ini juga merasa ya sebagai orang manusia yang lebih ya negara maju dan yang lainnya jauh dari alam. Terus akhirnya merumuskan dia ngikutin polanya suku aborigin. Suku Jadi agak aborigin. merangkum apa sih nilainya, apa sih etikanya, terus dirangkum di si permakultur ini. Nah, dan terus ya udah ini akhirnya menyebar kemana-mana. Gimana berusaha mengembalikan lagi. dan meskipun dia mengadaptasi dari kulturnya aborigin ini, tetap bisa dia aplikasikan di dunia manapun atau tetap ada adjustment. Yang menarik sebenarnya adjustment. Jadi yang menarik sebenarnya mindsetnya adalah kita harus ngikutin tradisi yang ada di sekitar kita. Nah, tapi kearifan lokalnya dijaga. Betul. Jadi karena kan begitu ngomongin teknik gitu paling gampang ya ngelihat yang ada di sekitar gitu. Kebanyakan kalau permaculture kan jadinya pola. Jadi ya bukan detail-detailnya tapi polanya seperti apa. Nah, ya akhirnya melihat polanya seperti apa, masalahnya terus aku sendiri susah sebenarnya. Melihat tradisional gitu. Jadi sebenarnya ya aku besar di kota gitu. Berusaha mengadaptasi masyarakat tradisional pun untuk menggali itu kan nggak gampang. Nah, ketika memilih lokasi, apakah memang karena ini dibilang tadi kalau tradisional udah masih mereka nggak butuh lah istilahnya gitu ya, mereka masih melakukan tradisi mereka dalam bertani gitu ya. Apakah langsung ekstrim ke perkotaan atau nyari di antaranya?